Kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat atau gereja diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menebak syair dari lagu ini. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. And I hope someday you will join me and the world will live as one. Ada yang tahu? 1971, John Lennon. Ya, lagu klasik, saudara. 14 tahun kemudian ada sekelompok artis lain, termasuk Michael Jackson, yang mengarang lagu We Are The World. Liriknya begini: We are the ones who make a brighter day. Oh, there's a choice we making is saving our own lives. It's true that we'll make a better day, just you and me. Tapi saudara, terlepas dari apa yang diharapkan dari impian tersebut, dari usaha tersebut, apa yang terjadi tahun 2026 hari ini? Dunia yang semakin kacau, lebih banyak perang, lebih banyak polarisasi, lebih banyak rasisme, lebih banyak human trafficking, lebih banyak segala sesuatu yang negatif, saudara. Kenapa? Karena proyek manusia tanpa Allah yang coba untuk diwakilkan oleh John Lennon dan Michael Jackson dan yang lain-lain itu gagal total. Kecuali dan sampai Allah sendiri memperbarui dunia ini, maka dunia ini tidak akan bisa disembuhkan, saudara. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan akan memperbarui dunia ini, dan rencana itu sudah mulai berjalan, sekarang sedang berjalan. Dan di akar dari rencana itu, di tengah dari rencana itu adalah Yesus Kristus dan gerejanya. Anda dan saya, kumpulan orang yang tadinya adalah musuh. Topik minggu lalu, the church of former enemies. Saudara, the church is a bigger deal than what you realize. Gereja itu future proof. Sudah pasti akan tahan banting, tahan berbagai macam tantangan dari zaman ke zaman, bahkan sampai ke masa depan. Itu yang akan kita lihat hari ini. Kenapa? Karena itu adalah rencana Allah. Jadi kita akan melihat 3 poin, saudara. Yang pertama, the church before time, within time, and beyond time. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara, kalau gereja itu adalah ide manusia, kalau itu strategi para rasul, saudara, atau itu sebuah manuver politik dari Kaisar Konstantin misalnya, maka itu pasti gagal. Tetapi saudara,
gereja itu tidak pernah menjadi ide manusia, karena kita tahu itu adalah ide yang dimunculkan pertama kali di dalam council chambernya Allah Tritunggal. Taunya dari mana, saudara? Paulus yang kasih tahu. Ada seorang pria Yahudi yang tadinya namanya Saulus, ya, of Tarsus gitu, lalu jadi Apostle Paul, jadi Rasul Paulus, karena dia bertemu dengan Yesus dan dia sekarang sadar, saudara, bahwa Yesus itu adalah Raja di atas segala raja dan Juru Selamat seluruh dunia. Itu sebabnya dia memberitahu kita apa yang tadinya juga adalah misteri bagi dia, tapi sekarang sudah dibukakan bagi dia. Anda lihat ayat 2 dan ayat 3. Ya, di sana dikatakan, assuming you have heard the steward of God's grace that was given to me, how the mystery was made known to me by revelation. Dia tadinya nggak tahu misteri itu, tapi sekarang sudah dinyatakan kepada dia dan melalui dia kepada gereja Tuhan sepanjang abad. Beberapa minggu yang lalu, kalau Anda ada di ICC, saudara, Anda sudah melalui Efesus ini secara berseri. Ini untungnya kita belajar firman Tuhan expository setiap minggu berurutan, supaya Anda tahu pola Rasul Paulus berpikir dan benang merah yang ada di benaknya. Di pasal 1, saudara, ayat yang ke-10, ayat yang ke-22, Paulus itu memberikan the big picture. Goalnya apa sih sejarah ini? So, sejarah kita ini tidak muter-muter gitu ya, seperti yang diajarkan oleh agama lain, tetapi adalah sebuah garis linear yang menuju kepada satu titik. Dan titiknya itu adalah apa yang Paulus tulis di pasal 1 ayat 10. Bahwa he will put all things in Christ, segala sesuatu di dunia ini dan di atas, di bawah, itu akan menjadi bagian yang disatukan di dalam Kristus. Ayat 10. Ayat 22 dikatakan bahwa he put all things under the feet of Christ. Jadi saudara, itu adalah plan Allah, dan di tengah-tengah plan itu gereja menjadi hal yang sangat-sangat esensial. Saudara, ini yang dimaksud Paulus dengan misteri. Ya, mari kita jelas soal kata misteri, karena muncul 3 kali. Karena Anda lihat ya, yang saya garis bawahi dengan warna kuning itu. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang keenam. Sayang sekali di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai rahasia. Rahasia gitu ya. Completely different, saudara. Rahasia itu kan secret gitu ya. It's a secret, you should not know gitu. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah misteri. Nah, kalau Anda mendengar kata misteri, apa yang muncul di benak Anda? Stranger Things. Wah, yang suka nonton Netflix ya mungkin tahu seri Stranger Things, atau yang dari generasi baby boomers, Sherlock Holmes gitu ya, Inspector Gadget mungkin. Pokoknya itulah misteri. Sesuatu yang kita coba untuk pecahkan dengan usaha, lalu kita crack the case dan berhasil. Tapi saudara, waktu Paulus memakai kata misteri, dalam bahasa aslinya itu mysterion, artinya bukan itu, malah kebalikan saudara. Mysterion itu artinya adalah apa yang Allah nyatakan kepada Anda dan saya. Dalam hal ini kepada Paulus. Karena kalau Allah tidak bukakan, nggak ada yang bisa tahu. Dengan usaha kita, not in a million years kita akan bisa crack the mystery. Nggak mungkin, saudara. Itu yang dimaksud mysterion. Nah, lalu di ayat yang ke-4 kalau Anda lihat, Paulus kemudian menambahkan mystery of Christ. Nah, ini maksudnya apa? Sudah jarang ya dia itu nulis sesuatu ya, setelah dia nulis judulnya lalu dia jelaskan. Tapi kali ini dia jelaskan. Jadi bagus juga kali ini dia menjelaskan. Karena kalau Anda baca tulisan Rasul Paulus yang lain, ngejelimet banget saudara. Ini dia jelasin. Jadi mystery of Christ ayat 4 dijelaskan di ayat 6 saudara. Apa sih mystery of Christ? Kalau Anda lihat di sana, fellow heirs, members of the same body and partakers of the promise of in Christ Jesus through the gospel. Kata dalam bahasa aslinya itu memakai kata syn, S-Y-N, yang darinya kita menurunkan kata sintesis, sinergi, artinya itu bersama-sama. Misteri Kristus yang dimaksud Rasul Paulus adalah bahwa sekarang orang Yahudi dan orang non-Yahudi, Gentiles, bersama-sama menjadi apa? Fellow heirs, ahli waris, co-heirs. Bersama-sama apa? Menjadi fellow members, menjadi anggota dari tubuh Kristus yang sama.
Dan yang ketiga, bersama-sama menjadi penerima janji Allah di dalam Kristus Yesus. Itu misterinya, saudara. Gentiles itu siapa? Anda dan saya nih loh, Gentiles. Semua orang di dunia ini yang bukan orang Yahudi itu disebut non-Yahudi. Ya pasti kan? Gentiles di dalam bahasa Inggris. Dan Paulus mengatakan bahwa sekarang orang-orang non-Yahudi ini datang ke dalam keluarga Allah bukan sebagai tamu, bukan sebagai migran atau refugees atau permanent resident, tetapi sebagai ahli waris yang sama. Ini misterinya, saudara. Jadi esensi dari misteri ini adalah kebersatuan kita yang double sifatnya. Karena kita bersatu sekarang dengan Kristus, dengan Allah di dalam Kristus, dan kita bersatu dengan orang-orang yang tadinya kita nggak punya persamaan, bahkan musuhan, saudara. Ini dituliskan dengan baik oleh D.A. Carson, one of my favorite theologians. Dia menulis di dalam bukunya Love in Hard Places demikian. Saya terjemahkan bebas ya. Gereja itu tidak dibuat oleh natural friends, tetapi natural enemies. Yang menjatuhkan kita bukan karena pendidikan sama, race-nya sama, income levelnya sama, political view-nya sama, nasionalitasnya sama. Saudara, kita mungkin dari Indonesia 99,9% kita. Tapi bukan karena kita orang Indonesia maka kita kumpul di sini. Bukan karena aksen kita sama, karena pasti beda ya, orang dari Jaksel sama orang dari mana satu lagi udah beda gitu aksennya katanya. Bukan itu, saudara. Yang menyatukan kita, kata D.A. Carson, bukan koalisi yang natural, tetapi karena kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan itu sebabnya they are a band of natural enemies who love one another for Jesus' sake. Tadinya kita itu musuhan, gak peduli dengan satu dengan yang lain, dan sekarang kita disatukan karena kita mengaku satu pengakuan yang sama bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi saudara, itu sebabnya gereja Tuhan bukan sebuah kecelakaan sejarah. Karena itu sudah direncanakan Allah sebelum ada sejarah manusia. Gereja itu tidak dimulai di hari Pentakosta, saudara. Tetapi itu ada ribbon cutting ceremony, itu di Pentakosta memang. Ya, di launch di Pentakosta. Grand launchingnya itu di Pentakosta, tetapi direncanakan sejak sebelum dunia dijadikan, saudara. Nah, Paulus mengatakan inilah misteri itu, bahwa sekarang Allah telah menyatukan segala macam orang yang tadinya bermusuhan di dalam Kristus. Plan ini lebih tua daripada histori. Itu sebabnya tidak ada gereja di dunia ini yang disatukan karena church growth strategy atau karena ada seorang hamba Tuhan yang karismatik, church planter yang sangat berwibawa. No, gereja itu disatukan karena ada eternal will of God, kehendak Tuhan yang kekal yang selalu akan terlaksana. Bahkan saudara, di ayat yang ke-7 nanti kita akan lihat, Paulus menyebut misteri ini sebagai Injil. Lebih gamblang, saudara. Jadi misteri ini apa? Yahudi dan non-Yahudi disatukan. Misteri ini apa? Paulus mengatakan Injil. The mystery is the gospel. Karena di dalam rencana Allah itu intinya adalah Injil. Kematian Kristuslah yang merobohkan tembok antara Allah dengan manusia yang berdosa, antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, untuk membentuk satu humanity, society, komunitas yang sama, yaitu gereja Tuhan. Saudara, coba pikirkan ya, 10 perintah Allah gak pernah disebut misteri, ya kan? Gak pernah, saudara. The golden rule gak pernah disebut misteri. Kenapa? Karena itu common sense, bukan misteri. Semua orang juga tahu, saudara, semua agama mengajarkan, semua budaya itu mengerti, saudara, bahwa kalau Anda itu taat hukum Allah, Anda akan diberkati Allah, mendapat kesehatan, kebahagiaan, dan semua yang Anda dambakan. Semua orang juga tahu, karena itu common sense. Itu sebab bukan misteri, saudara. Tetapi the gospel itu adalah misteri. Kenapa? Karena Anda bukan harus taat dulu baru diterima dan diberkati Allah. Itu common sense.
Tapi kalau misteri itu kebalikan. Anda diterima dulu meskipun Anda itu belepotan dengan dosa. Baru setelah itu Anda taat. Itu sebabnya it's a mystery. Karena itu di luar nalar kita, saudara. Kalau agama-agama dunia berkata, kalau saya baik, kalau saya saleh, maka saya akan diterima Allah. Tetapi Injil mengatakan, kalau saya sudah diterima Allah, karena saya sudah diterima Allah, itu sebabnya saya sekarang mau taat kepadanya. Saudara, kalau Anda belum memahami Injil, inilah yang membedakan orang Kristen yang mengerti Injil dengan orang Kristen yang tidak mengerti Injil. Karena dia akan kecapean berusaha untuk mentaati Allah dengan kekuatannya, sehingga ada hubungan transaksi dengan Allah. Saya kasih persembahan segini, Tuhan kasih berkat segitu. Dan lama-lama Anda akan kecapean dan Anda akan kehilangan semangat lagi untuk mengikut Tuhan karena terlalu berat. Tapi kalau Anda mengerti Injil, Anda akan tahu bahwa Anda diterima bukan karena jasa dan perbuatan baik dan kesalahan agama Anda, tetapi karena Allah sudah menerima Anda di dalam Kristus. Dan karena itu, out of gratitude, Anda ingin taat kepadanya. So that's the gospel. Kematian dan kebangkitan Kristus yang memungkinkan kita untuk mengalami itu semua. Dan 1 Petrus 1 ayat 12 mengatakan malaikat itu nggak pernah habis, saudara, untuk memahami Injil yang sedemikian, karena mereka itu nggak pernah menyangka sampai begitunya ya. Pangeranku Yesus itu datang ke dunia untuk mengasihi orang-orang ini dan membuat mereka itu menjadi satu keluarganya. It's just unbelievable. That's what the angels itu selalu ingin memahami Injil. Apakah sekarang, saudara, Injil itu masih sesuatu yang membuat hati Anda itu terpesona? Waktu Anda nyanyi Amazing Grace, sungguhkah itu amazing atau itu sudah basi? Ya udah tahulah gitu. Saudara, gereja Tuhan itu dibentuk, direncanakan sejak sebelum dunia dijadikan. Ya, karena Injil Kristus itu, saudara, akan Tuhan nyatakan di dalam sejarah sebelum dunia diciptakan. Sebelum Anda dan saya bahkan hadir di dunia ini. Yang kedua, saudara, kita akan lihat the church within time di ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Nah, sekarang Paulus mengatakan bahwa ini loh misi hidupku, ini loh tujuan hidupku. Ya, saya ingin tanya kepada Anda waktu kita merenungkan poin kedua ini, apakah Anda punya tujuan hidup, misi hidup? Kalau tadi di ayat yang kedua, Paulus bilang, kasih karunia Allah itu yang membuat aku memahami Injil. Karena kasih karunia itu, misteri itu dibukakan bagiku. Sekarang di ayat yang ketujuh dia bilang, kasih karunia yang sama membuat aku menjadi minister of the gospel, membuat aku menjadi pelayan Injil. Apa yang Paulus sampaikan ketika dia menjadi pelayan Injil itu? Jawabannya, the unsearchable riches of Christ. Saudara, kata unsearchable itu kata yang menarik sekali. Setiap orang berusaha sepanjang sejarah, para komentator, Bible scholars, mencoba untuk mencari padanan katanya. Dan waktu mereka itu bisa come up dengan all these different words in English, quite amazing, saudara. Saya sampai tersenyum membacanya. Saya beritahu beberapa. Unexplorable, untraceable, unfathomable, inexhaustible, incalculable, indescribable, kayak tadi yang kita nyanyikan lagu yang pertama kan. Maksudnya apa, saudara? Paulus mengatakan bahwa engkau nggak bisa cari tahu ujungnya kekayaan Kristus, nggak ada ujungnya. Engkau nggak bisa ngukur betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya. Minggu depan kita akan lihat itu. Engkau juga nggak bisa menghabiskan supply dari the riches of Christ. It's undescribable, indescribable, it's unfathomable, it's infinite. Dan itu baru sesuatu yang kita mulai ngerti. Tapi sebetulnya apa sih? Saudara, kalau Anda sudah baca Efesus 1-2, Anda akan tahu bahwa maksud Paulus sebenarnya unsearchable riches itu apa yang dia jelaskan di pasal 1 dan 2. Nah, sekali lagi ini kenapa kita melakukan ekspositori, saudara. Sekarang Anda sudah tahu kalau Anda sudah mengikuti khotbah ini kan. Apa sih yang disebut unsearchable riches itu? Misalnya, saudara, bahwa kita sudah dipilih sejak sebelum dunia dijadikan.
Bahwa tadinya kita itu mati dalam pelanggaran dan dosa, tapi sekarang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bahwa kita itu sudah diadopsi di dalam keluarga Allah. Bahwa kita itu sekarang bersama dengan Kristus hidup karena dosa sudah mati kepada dosa dan hidup bagi Kristus. Dan sekarang kita disatukan dengan Allah dan dengan orang lain yang tadinya adalah musuh. Ini semua adalah the riches, kekayaan Kristus yang tidak terbatas. Dan itu masih the beginning. Karena itu kita itu cuman mencicipi, saudara, hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Dan itu yang gereja harus lakukan. Saudara, apapun gereja asal Anda, denominasi apapun, mereknya apa, saudara, semua gereja Tuhan, misinya itu sebenarnya cuma satu, yaitu mengajak orang untuk memahami, mengagumi the riches of Christ. Itu harus menjadi misi setiap gereja. Pada waktu gereja berkata, lihat, ini loh Kristus, kekayaannya itu tidak ada batasnya, dan selalu ada lagi, dan selalu ada lagi. Dan engkau pada waktu mengejar kekayaan yang lain akan selalu kecewa sampai engkau bertemu dengan Kristus dan menikmati kekayaannya sedikit demi sedikit sepanjang hidupmu, bahkan sampai kekekalan. Saudara, itu misi gereja. Dan Paulus mengatakan, aku ini orang yang paling gak pantas untuk jadi minister of the gospel. Anda perhatikan ya, waktu dia nulis gini, of this gospel I was made a minister, itu pasif kan? Dalam bahasa Indonesia, dalam hal ini aku telah menjadi pelayannya. Gak kelihatan, saudara. Mestinya diterjemahkan begini, dari Injil itu aku telah dijadikan pelayannya. Itu lebih benar. Maksudnya adalah ini bukan Paulus bilang, oh aku apply gitu ya. Siapa tahu ikut audisi lalu dipilih oleh Tuhan. Enggak. Paulus tahu dia itu orang yang paling gak layak, saudara. Dan setiap pelayan Injil harusnya berkata, bukan saya yang memilih tugas ini, tapi tugas itu yang memilih saya. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian itu adalah kuasa yang sama yang sekarang itu datang kepada Saulus, yang memberontak, yang melawan Yesus, lalu dia menjadi Paulus dan menjadi pelayan Injil. Irresistible grace applied to vocation. Saudara, itu sebabnya dia mengatakan, I'm the very least of all the saints. Ini adalah sebuah permainan kata sebenarnya di dalam bahasa aslinya. Dia menulis, aku ini paling hina dari segala orang kudus. Saudara, di dalam bahasa Latin, nama Paulus itu artinya apa? Ada yang tahu arti nama Paulus? Ada yang namanya Paulus di sini? Seingat saya nggak ada sih ya, kecuali Anda itu orang baru gitu ya, yang saya belum terlalu kenal. Ada yang namanya Paulus? Nggak ada ya? Nggak ada, yakin? Oke, saya kasih tahu artinya. Kalau ada juga nggak apa-apa sih, saya tetap kasih tahu. Artinya adalah kecil, little. Waktu Paulus bilang, I'm the very least of all the saints, saudara, sejarah gereja, tradisi gereja itu memberitahu kita, Paulus itu memang orangnya kecil. Ya, dia nggak kayak siapa Chris Hemsworth gitu ya, kayak si pokoknya yang keren-keren. Enggak, saudara, dia tuh kecil, bongkok gitu ya. Orang itu nggak akan noleh kalau ngelewat ada Paulus jalan gitu. Kecil orangnya. Jadi waktu dia bilang, aku ini paling hina dari semua orang Kristen, dia itu sudah mengatakan begini, I am little. Namaku little, perawakanku little, dan sekarang secara spiritual aku pun juga paling little dibandingkan semua orang Kristen. Itu yang dia katakan. Artinya apa? Dia bukan sedang humble bragging ya. Dia bukan sedang merendahkan dirinya. Dia sungguh-sungguh saudara mengatakan itu. Kenapa? Karena dia pernah jadi penganiaya orang Kristen. Saudara, dia mengetuk pintu orang Kristen lalu menyeret mereka untuk dihukum. Itu yang dia lakukan sebelum dia mengenal Kristus, saudara. Dialah yang memberi perintah supaya martir pertama di dalam sejarah gereja, Stefanus, itu dirajam batu. Jadi saudara, dia itu memakai tahun-tahun hidupnya di awal itu untuk menghancurkan apa yang sekarang dia itu bangun, yaitu gereja Tuhan.
Dan dia sekarang mengatakan, aku sekarang telah dipilih untuk menjadi pelayan Injil, menyatakan kepada dunia, ini loh Kristus yang kekayaannya tidak ada batasnya. Dan saudara, itu gereja yang harusnya lakukan hari ini. Sebab semua aktivitas di gereja ini yang tidak berkontribusi kepada tujuan tersebut, membawa orang untuk memahami kekayaan Kristus, maka aktivitas itu nggak perlu, saudara. Jadi mari kita dengan bijaksana surga itu melihat mana sih aktivitas yang tidak berkontribusi pada itu dan harus kita hapus. Itu yang harusnya menjadi fokus gereja di dalam waktu. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, the church beyond time, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, sampai di sini, saudara, kita tuh sampai di puncak gunung. Ayat 10 ini, saudara, kita akan berkemah di puncak gunung itu. Kalau tadinya kita sudah mendengar bahwa ada rencana Allah yang kekal, ada pemerintah Injil yang tidak layak, ada kekayaan Kristus yang tidak terbatas itu. Sekarang segala hal tersebut, saudara, menuju kepada satu poin yang mungkin akan membuat Anda itu merinding mendengarnya. Saya jelaskan kenapa, saudara, karena saya juga mengalami perasaan tersebut waktu going through all this. Di ayat 10, Paulus bilang begini, so that through the church the manifold wisdom of God might be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Di dalam bahasa Indonesianya, supaya sekarang oleh jemaat atau oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa, rulers and authorities. Jadi kalau Anda observasi ya, oke, apa yang sedang ditunjukkan Allah? Bijaksananya, ya kan? Siapa audiensnya? Rulers and authorities. So, siapa sih pemerintah dan penguasa ini? Ini adalah semua angelic beings, baik yang taat maupun yang sudah jatuh. Artinya angels and demons. Wah, kan mulai bergidik kan, mulai merinding kan. Kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Tapi saudara, saya merinding. Kenapa? Karena Allah itu sedang menunjukkan kepada para malaikat dan para pengikut antek-antek si iblis itu bijaksananya melalui gereja. Coba Anda pikirkan ya, hal-hal kalau Allah mau nunjukin dia itu bijak kepada para malaikat, apa yang dia bisa tunjukin sebetulnya? Banyak, saudara. Dia bisa menunjukkan galaksi Andromeda. Luar biasa luasnya, amazing pokoknya. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Dia bisa nunjukin, mau tahu malaikat, ini lihat nih, human brain, otak manusia. Otak manusia itu aku bisa ciptakan sedemikian rupa sehingga ada neurons di dalam otak seorang manusia yang jumlahnya itu sama dengan jumlah bintang di angkasa. Malaikatnya masih kagum, iya luar biasa Tuhan. Gimana mikirnya gitu kan? Atau human genome, saudara, yang bisa memuat informasi yang memenuhi 100 encyclopedia volumes. It's amazing kan? Tapi Anda perhatikan, Tuhan tidak menunjukkan bijaksananya lewat semua itu. Waktu Tuhan ingin showcase bijaksananya kepada para malaikat dan setan, saudara, yang dia tunjukkan adalah gereja. Lihat gereja. Gak tahu gereja mana yang dimaksud ya, tetapi pokoknya lihat gereja secara umum. Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi, orang Indonesia termasuk. Ada orang yang sukses, ada orang yang gagal, ada orang miskin, ada orang yang kaya. Ada orang yang tidak punya alasan untuk saling mengasihi, tapi toh mereka belajar untuk saling mengasihi. Dan itu semua mengagetkan para malaikat dan para setan ini, saudara. Karena ini adalah apa yang disebut sebagai the manifold wisdom, many colored, multifaceted, berbagai ragam hikmat Allah yang menjadi satu, seperti Anda melihat karpet yang dirajut dengan begitu indah, berbagai macam warna dan pola menjadi satu bagian yang sangat indah, yaitu gereja Tuhan.
Saudara, the church is bigger than you realize. Ini yang ditulis oleh John Stott dalam komentarnya, saudara. Pada waktu Injil itu tersebar di seluruh dunia, ada sebuah drama yang besar yang sedang berjalan. Sejarah itu adalah teaternya, dunia ini adalah panggungnya, dan anggota gereja di segala tempat adalah aktor-aktornya. Tuhan sendiri yang menulis drama tersebut, dia yang mendirect dan memproduksinya, act by act, scene by scene, cerita itu terus bergulir. Dan siapa audiensnya? Dia adalah cosmic intelligences, ya, penguasa dan pemerintah di heavenly places, dan kita sekarang melihat mereka sebagai penonton drama keselamatan. Lalu saya suka kalimat ini, saudara. Itu sebab sejarah gereja Kristen adalah graduate school for angels. Malaikat perlu sekolah ternyata, ya. Gimana sekolahnya? Allah bilang, lihat gereja. Lihat apa yang mereka lakukan. Lihat apa yang terjadi di gereja. Saudara, si jahat itu, ya, dengan semua antek-anteknya yang sudah jatuh dalam dosa, mereka pikir waktu Yesus itu sudah mati, dikubur, di bawah tanah, mereka menang, saudara. Ternyata mereka kaget, Yesus bangkit ternyata. Tapi mereka lalu mungkin mengambil nafas, untung dia balik ke Bapaknya di surga. Sekarang tinggal 12 rasul yang ketakutan, 11 malah karena satu sudah berkhianat gitu, ya, dan mati, bunuh diri. Tinggal 11 kan, maka ini semua akan menjadi movement yang akan meredup dengan sendirinya. Tapi mereka kaget, saudara. Tiba-tiba si Petrus, ya, that guy, Peter, yang chicken out, lalu dia itu mengkhianati Tuhannya, menyangkali Yesus, tapi kemudian dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat, saudara. Allah bilang, lihat dan perhatikan, students, gitu kan. Itu yang terjadi, saudara. Dan dari abad ke abad, setan itu dengan semua pengikutnya mencoba untuk menyerang gereja. Dan mereka sangat luar biasa menyerang gereja. Itu sebab gereja itu selalu mendapat tantangan di berbagai tempat dan zaman, saudara. Dan yang membuat ini lebih parah, manusia sendiri itu sangat ahli di dalam mengacaukan gereja, ya kan? Banyak gereja itu berantem, pecah, gosip, dan seterusnya. Ada banyak dosa yang dilakukan di dalam gereja, bahkan di luar aja nggak pernah terjadi, saudara. Ada banyak dosa yang dilakukan oleh gereja, tapi Tuhan tidak pernah give up on the church. Dia terus memurnikan gereja, dia terus membangunnya, saudara. Kenapa? Karena dia punya rencana yang tidak akan pernah digagalkan oleh segala sesuatu. Saudara, semua sistem yang dibangun oleh manusia akan mudah sekali gagal. Kemarin dulu, 2 hari yang lalu, saudara, Canvas Learning Management System itu dihack oleh global hacker. Ratusan juta dosen dan mahasiswa dan siswa nggak bisa access Canvas. Jadi kacau semua, saudara. Ada universitas yang di cancel minggu depan semua kelasnya. Ya, semua mahasiswa yang di sana bilang haleluya gitu kan, nggak sekolah. Itu satu gambaran, saudara. Sistem manusia itu selalu sangat rentan dan rapuh untuk gagal. Tapi saudara tahu, gereja, sistemnya Allah itu nggak mungkin gagal. Oh iya, ada tantangan, ada dosa, ada kesalahan. Tetapi saudara, waktu Allah bilang kepada para malaikat dan setan ini, lihat gereja. Saudara, bahwa gereja itu tetap berdiri sampai sekarang adalah sebuah tanda kepada si jahat itu, bahwa otoritas mereka sudah dilucuti. Dan hari-hari mereka sudah mulai diukur, tinggal berapa hari. The final defeat of the demons and Satan is imminent. Saudara, itu yang terjadi. Anda tahu itu sebabnya, ya, gereja kita ini kan tadinya Indonesian Christian Church, lalu karena sekarang kita punya orang-orang dari berbagai macam bangsa, saudara, di dalam English service kita jadi International Christian Church.
Tapi setelah mempersiapkan khotbah ini, saya pikir kita perlu rebranding strategi, Intergalactic Christian Church. Kenapa saudara? Karena serius, apa yang kita lakukan di gereja ini disaksikan oleh malaikat dan setan. Saudara, hidup Anda dan saya itu seperti ada yang ngamerain kita itu kemana-mana. 24 jam sehari, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya. You are being watched. Anda pikir yang melihat Anda cuman keluarga Anda, kolega Anda di kerja? No, you are being watched. Makanya jangan suka tidur kalau di gereja. Anda sedang dilihat. Ada malaikat yang di surga. Lihat tuh, dia lagi yang tidur. Gimana sih gitu ya? Ada yang ini loh, scrolling lihat sepatu. Gimana sih gitu? So you are being watched. Saya mungkin nggak tahu, saya nggak kelihatan. Tetapi ada malaikat yang kasih tahu, ada setan yang kasih tahu. Lalu dia bilang tersenyum-senyum. Kita berhasil kan? Dia ke gereja nggak apa-apa, karena kerjanya cuma scrolling kok gitu ya. Biarin aja ke gereja tapi scrolling. Saudara, kita sedang dilihat. Nah, mari kita melihat aplikasi 3 hal dengan cepat untuk menutup khotbah ini. Yang pertama, saudara, apa yang dilihat, saudara? Hidup Anda sedang dilihat. Hidup keseharian Anda sedang dilihat. Ada seorang komentator lain yang bernama F.F. Bruce, dia bilang begini, the church is God's pilot scheme for the reconciled universe of the future. Ini kalimat yang luar biasa. Gereja, kalau itu adalah hasil akhirnya, saudara, sekarang gereja kita hari ini 2026 adalah sebuah prototipe, sebuah preview, sebuah exhibit A dari apa yang akan terjadi, saudara. Dan kalau Injil itu sudah melakukan apa yang orang gak bisa lakukan, yaitu menjadikan satu orang yang bermusuhan, yang beda ras, beda status, beda background, tapi sekarang jadi satu. Maka sekarang apa yang akan terjadi itu hanyalah foretaste dari apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, itu yang akan nyambung, saudara. Dan dunia itu melihat. Itu sebabnya apa yang Anda lakukan di gereja itu bukan hanya sebuah gathering. Kita ini sedang tidak kumpul seperti orang arisan gitu ya. Bukan, saudara, tapi ini sebuah komunitas yang baru di dalam Kristus, dan orang dunia itu akan melihat. Orang dunia akan melihat, dan ketika dia melihat orang Kristen di dalam gereja, dia akan melihat, oh begini toh. Begini toh cara orang itu hidup sebagai suami istri yang seharusnya. Oh begini toh caranya itu bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Oh begini toh caranya orang itu memakai waktu dan uang dan tenaga. Oh begini toh caranya orang itu memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Saudara, Anda sedang disaksikan bukan hanya oleh dunia tetapi oleh para malaikat. Mereka belajar di dalam graduate school yang namanya adalah gereja. Kalau Anda bukan Kristen hari ini, belum percaya, hari ini Anda mendengar Kristus mati bagi dosaku, saudara, itu cuma kebenaran separuh, karena Anda juga dengar satu lagi kan, bahwa Kristus mati bukan hanya bagi dosa Anda sebagai individu, tetapi Yesus mati untuk membentuk sebuah komunitas yang baru. Jadi bukan hanya untuk mengampuni dosamu, tapi untuk membawamu dalam keluarga Allah. Bukan hanya untuk mendamaikan saudara dengan Allah, tetapi juga untuk mendamaikan saudara dengan orang-orang lain yang tadinya Anda nggak peduli. Saudara, hidup Anda sedang disaksikan oleh dunia dan oleh para angelic beings itu. Yang kedua, saudara, penderitaanmu juga sedang disaksikan. Waktu saya nyiapin ini, saudara, saya sadar satu hal. Paulus kan mulai dari Efesus 1, Efesus 2, dan sekarang 3, itu doktrinal banget. Kitab Efesus itu biasanya dibagi gini ya, 1-3 doktrinal, 4-6 itu praktikal. Tapi baru saya sadar ketika menyiapkan ini, saudara, di dalam pasal 3 pun, di balik semua pengajaran doktrinal, dia tuh sangat pastoral. Dia sangat pastoral, saudara. Coba Anda lihat, dia bilang begini, di akhir bagian ini ayat yang ke-13 itu ya, dia bilang dalam bahasa Indonesia, aku minta kepadamu, jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku adalah kemuliaanmu. Saudara, dia nulisnya dari penjara. Dia nggak tahu kapan dia akan dihukum mati, mungkin besok, mungkin minggu depan.
Dia nggak pernah tahu, saudara. Dan hidup orang Kristen di Efesus itu juga sama rentannya, akan dipenjara karena mereka ikut Yesus, tidak lagi ikut Kaisar. Dan Paulus mengatakan, aku ini dipenjara. Saudara perhatikan ya, waktu di ayat 1 dia bilang, I am a prisoner of Caesar? Enggak. I am a prisoner of Rome? Enggak. I am a prisoner of Christ. Jadi waktu Roma itu berkata, kamu adalah tahananku Paulus. Paulus bilang, oh tunggu dulu. No, aku bukan ditahan, dirantai. Aku sedang on a mission. Aku sedang diutus oleh Allah untuk ada di penjara ini persis supaya, ada banyak tujuan. Tapi Paulus bilang, for your glory. Maksudnya apa, saudara? Salah satu yang Paulus lakukan, justru waktu dia di penjara, dia nggak bisa buat tenda, dia nggak bisa ke rumah jemaat, dia nggak bisa ngajar di sinagog. Apa yang dia lakukan? Dia nulis surat. Saudara, kalau di tanganmu ada surat Efesus, itu karena Paulus sedang di penjara, dia bisa mendikte apa yang dia mau sampaikan kepada jemaat. Dan itu sebabnya suratnya itu sekarang sampai di tangan Anda dan saya. Sehingga melalui surat-surat Rasul Paulus kita bisa bertumbuh di dalam iman. For our good and our glory. Ingat Ayub? Waktu Tuhan kasih izin kepada setan dan antek-anteknya untuk mencobai Ayub. Itu berarti apa yang Ayub alami itu sedang disaksikan, saudara, oleh ribuan, jutaan angelic beings. Apa yang akan Ayub lakukan? Bagaimana dia berespon? Saudara, Paulus sedang berkata hal yang sama. Penderitaanmu bagi sesamamu di dalam rumah Tuhan itu sedang ditonton, disaksikan, diamati oleh para malaikat dan setan. Jadi tidak ada penderitaan itu yang sia-sia, saudara. Karena semua itu nantinya akan menyatakan hikmat Allah. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita seringkali merasa, aduh ngapain saya susah-susah buat orang lain, padahal hidup saya sendiri sudah susah. Tapi teladanilah Paulus, saudara. Karena kasihnya yang dia terima dari Kristus itu, maka sekarang dia bilang, aku berkorban. Itu bukan pengorbanan. Aku berkorban karena Kristus terlebih dahulu berkorban bagiku. Sehingga penderitaanku sekarang itu menjadi satu, bound up dengan hal yang lebih besar. Yaitu rencana Allah yang kekal menembus histori manusia. Yang ketiga dan terakhir, komitmen Anda kepada gereja itu juga sedang disaksikan oleh para angelic beings. Baru-baru ini saya membaca sebuah survei bahwa orang itu banyak yang tidak meninggalkan gereja sebetulnya, tapi nggak mau ke gereja. Itu dua hal yang berbeda ya. Mereka tidak meninggalkan gereja, tapi nggak mau ke gereja karena nggak punya passion lagi. Untuk apa pelayanan? Untuk apa ke gereja? Untuk apa peduli orang di dalam gereja yang seringkali nggak peduli dengan saya? Tapi saudara coba pikirkan, kalau gereja itu ada di dalam center of God's purpose, maka jangan itu tidak ada di dalam center of your life. Anda tidak bisa menganggap remeh apa yang Tuhan anggap serius sampai Yesus mati bagi gereja. Dunia berkata, saudara, sejarah dunia ini adalah the rise and fall of empires. Tetapi Alkitab mengatakan bukan, sejarah dunia ini adalah gereja, orang-orang yang dibangun oleh Allah sendiri, dan tidak akan ada apapun dan siapapun yang bisa menghancurkannya. Karena sejarah ini adalah cerita Allah. History is His story. Jadi kalau Anda berkata, aku ini sibuk sedang membangun karir, membangun portfolio, membangun keluarga. Setelah waktu Anda bilang begitu, Anda sedang mengesampingkan apa sih? Yang Anda kesampingkan adalah agenda besar, agenda kosmik yang Allah tetapkan bagi setiap kita. Jadi pertanyaan terakhir yang saya ingin ajukan kepada Anda untuk menutup khotbah ini adalah, apakah Anda cuma ingin menghabiskan waktu Anda, membangun hidup Anda untuk mengejar sesuatu yang sepele, yang akan berakhir 70 tahun, 80 tahun selesai?
Dan tidak akan dilupakan oleh orang 1, 2, 3 generasi di bawah Anda. Atau hidup Anda itu align dengan rencana kosmik Allah yang akan melampaui sejarah manusia, yang akan terus berlangsung bukan hanya 70-80 tahun tetapi 80 miliar tahun. Maukah Anda masuk di dalam rencana itu dan ambil bagian di dalamnya? Mari kita berespon kepada Tuhan. Mari kita berdoa.